Halo Sobat Subuh, hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 bertempat di rumah Bapak John Haryanto diadakan musyawarah dusun 1 Kampung Pujo Basuki untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh warga kampung sesuai dengan hasil musyawarah pada malam hari ini. Tentunya kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui permasalahan, kendala, serta pemecahan masalah yang ada di Dusun 1 Kampung Pujo Basuki. Mudah-mudahan kegiatan ini akan membantu memecahkan masalah yang ada di Dusun 1 Kampung Pujo Basuki. Dan acara ini diadakan dengan suasana keakraban dan keluargaan. Kali nyambi gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Damiri selaku orang tua kami, yang terhormat Bapak BPK dan anggota yang saya hormati, Bapak RT 1 sampai RT 4 yang saya hormati, pada bapak-bapak warga kampung Pujo Basuki khususnya Dusun 1 yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kediaman saya dalam rangka musyawarah ya Pak ya, musyawarah untuk perjalanan saya ke depan terutama dan kita semua. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat syafaatnya bila di hari yaumil qiyamah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya pribadi, saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya warga masyarakat kampung Pujo Basuki Dusun 1 yang apabila dalam kami sekeluarga bergaul di kampung Pujo Basuki khususnya Dusun 1 kurang pas atau kurang mengenakan bagi warga semua, saya pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya di sini mengumpulkan bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di kediaman saya atau di rumah saya ini dalam rangka acara musyawarah ya Pak ya. Jadi tujuan kami untuk kita bersama-sama membangun khususnya Dusun 1 ini kalau tidak ada dukungan dari masyarakat sekalian, semua tidak akan berjalan dengan lancar.
Jadi saya di sini bukan sebagai apa-apa, intinya kita bersama-sama membangun kampung kita, tempat tinggal kita. Ini mungkin mukadimah dari saya, sekedar sambutan. Tujuan saya di sini tidak banyak. Nanti kita musyawarah bersama kira-kira kedepannya untuk Kampung Bujur Basuki khususnya Dusun 1 kita bersama-sama berembuk. Yang pertama akan dilakukan itu apa, mari kita bersama-sama. Jadi ada usulan-usulan atau masukan dari Bapak sekalian kami terima, dan nanti juga ada pemecahannya bagaimana, caranya itu bagaimana. Mungkin dari yang sepuh-sepuh, ini mukadimah dari saya dulu. Untuk selanjutnya Pak Abdul Razak, mungkin ini sambutan dari wakil dari BPK kepada Bapak. Saya bersilakan Pak. Terima kasih Pak Bayan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nu'minu antum jannati tumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ingkang kula hormati saha ingkang kula agungaken Bapak Haji Yai Damiri matur sedaya para rawuh ingkang sampun sami-sami lenggah wonten dalemipun Bapak Bayan ingkang boten kawiji-wiji ugi ingkang tansah kawula hormati. Puji syukur kita panjataken ing dalu punika bilih kita saged pepanggihan kanthi rahayu widodo mboten manggih halangan satu hal punapa alis ing sambikala sehat walafiat aman fi amanillah. Mbah nuwun dhumateng Bapak Bayan ingkang sampun kroyo-royo nimbali kawula selaku badan pemusyawaratan kampung ugi sedaya warga masyarakat Kampung Bujur Basuki khususnya Dusun 1 ingkang saperlu dirembakan musyawarah terkait jabatan baru, jabatan enggal ingkang dipun ayahi dening Bapak John Haryanto selaku kepala dusun. Samangke monggo para bapak, para rawuh sedaya sesarengan kita usulaken program-program pandangan-pandangan untuk lebih majunya Dusun 1 terkait dengan pemerintahan terutama dan Dusun 1 Kampung Bujur Basuki. Saking kula bil khusus kami Pak John bahwa di dalam roda pemerintahan tentu saja masih banyak hal-hal yang perlu disinaoni, dipelajari dari senior-senior bagaimana
berjalan sebagai atau selaku kepala dusun tentunya masih memerlukan tuntunan ataupun ya ilmu-ilmu terkait dengan pemerintahan, karena ya sebenarnya mudah, tapi kalau nggak mau belajar ya dia jadi angel tadi ya, karena ya kita sharing terutama yang terkait dengan pemerintahan, hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, keamanan, mungkin kesehatan, mungkin pendidikan, kebersihan, pendidikan formal non formal gitu, terkait dengan anak-anak kita yang masih di bangku sekolah atau yang masih di pesantren atau mungkin di TPA, itu ya membutuhkan uluran tangan kita. Kalau bahasanya itu cabai rawit nih, cabai rawit itu masih membutuhkan pendidikan awal, pendidikan dasar, pemahaman tentang agama, bagaimana cara sesuci, bagaimana cara menghilangkan najis dan sebagainya. Nah, ini dari anak-anak itu harus diajari. Jangan sampai ada di tempat-tempat kegiatan ibadah yang berkaitan dengan ibadah, ini menurut saya melihat ada anak kecil kencing sembarangan misalnya. Jadi menurut saya, karena kencing itu memang hukumnya hadas kecil gitu. Tapi kalau hadas kecil itu tidak disucikan, seseorang itu menghambat untuk dapat diterima sholatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tuqbal baru sholatan bi ghairi tuhurin. Jadi seseorang itu tidak akan diterima sholatnya kalau dia tidak suci. Makanya dari sejak dini, sejak anak-anak cabai rawit itu diajari cara kencing bagaimana, mensucikannya bagaimana. Jadi lah kok nek gede lah iso dewi. Kalau tidak diajari nggak bisa. Karena saya pada saat almarhum Mbah Paiman masih hidup, dia telaten ngajari ke saya cara nenek nuyuh ngene le, konek ngresiki ngene. Mbah Paiman, justru Mbah Paiman yang ngajar. Jadi dari sinilah nanti ya kita sharing para dusun dengan tempat-tempat pengajian ya, itu ya bisa komunikasi dan bisa bertukar informasi, tukar pelajaran. Jadi tadi untuk supaya semua jamaah, menurut saya Pak Disulit ya ini untuk pendidikan TK awak dia. Semua jamaah itu dari sejak kecil dikenalkan cara suci. Karena dalam buku pelajaran sekolah pun awalnya itu di awal bab itu ya yang dipelajari tentang toharoh, tentang sesuci. Air itu yang bisa untuk mandi 2 kolah itu seberapa. Nah, kita harus tahu. Ya. 2 kolah itu, 1 kolah itu 100 liter. Berarti kalau 2 kolah adalah 200 liter. Itu air suci. Air itu tertetes atau terkena najis dia aman. Gitu. Kalau airnya 2 kolah kena najis itu aman dia. Tidak terkontaminasi dengan najis tersebut. Tapi kalau airnya kurang, hanya 1 bak kecil, kemudian maaf ya itu kita gunakan untuk mandi. Terlebih lagi baknya terletak di bawah. Yang bak cilik, sini paling 5 liter atau 10 liter. Kemudian kita pakai mandi, nah itu membahayakan. Nah sebaiknya kalau waktu saya ngaji tempat Romoyai dulu pakai panturan, pakai panturan untuk mandi, ya itu aman. Gitu. Pakai
kono aman. Terus lagi seni yo hati-hati, lagi seni ning jero bak niku nggih hati-hati. Jangan sampai tetesan yang ada di tangan kita, kemungkinan tangan kita terkena najis, kemudian masuk ke dalam bak itu jangan sampai. Saya telaten almarhum Nek Nuryanto itu dulu waktu masih telaten ngajari saya. Ngajari piye carane nek nimbo men banyu iki tetap suci, an nyemplungne nang padasan iki lho. Hati-hati. Ini. Jadi sama-sama monggo kita sharing nanti kalau sudah berjalan Pak John untuk terkait dengan pendidikan anak-anak supaya ilmu-ilmu yang terkait dengan beribadah terutama tentang sholat, nah itu ya supaya betul-betul dijaga. Karena kasihan kalau sampai seseorang ngomong sholat tapi cara menjaga ataupun mengkondisikan diri terbebas dari najis belum bisa itu ya kasihan gitu loh. Terus kadung yo meniti tiap saat 5 waktu mengerjakan sholat tapi cara sesucinya tidak pas. Jadi non sewu itu tadi di depan latuk bol selatan di hari tuhur sholat tidak diterima kalau keadaan tidak suci. Itu non sewu kalau nyimpang ya. Jadi karena terkait dengan kebetulan Mas John sendiri juga menantunya Pak Yai, lalu nanti terkait dengan ini bisa sharing-sharing dengan pemerintahan, dengan agama. Karena keduanya ini akan menuntun ke masyarakat, warga masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih baik tentu. Karena kalau di antara Umar dengan ulama itu tidak sinkron atau tidak menyatu, ini akan menjadi sorotan dari warga masyarakat. Tapi sejelek apapun warga masyarakat, tapi kalau ulama dengan umarnya masih bisa sinkron, masih baik, utuhnya masih bisa mempan. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi terkait dengan pemerintahan tentunya antara umar dengan ulama harus bisa tune in, harus sinkron, bisa saling melancarkan, saling mendukung untuk kemaslahatan masyarakat umumnya kampung Ujo Basuki, khususnya dusun Sabar. Terus jika semanten memiye mungkin dipun lajeng acara musyawarah. Kalau pilih konten ingkang boten merangani penggalih kula nyuwun agung samudra pasar. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa ingkang sampun nyaosi sambutanipun mewakili saking DPK iki sadèrèngipun nyuwun agunging pangapunten nggih Pak nggih. Niki saking pemerintahan kampung khususipun Bapak Lurah lan perangkatenipun niku alhamdulillah wau siang sampun dugi ngene kula sedanten wingi-wingi pun kula undang ya alhamdulillah pun wau siang pun dugi lan iki wau sanjang kalih kawula nek dalu menika boten saged rawuh utamane nggih Pak Lurah terus Pak Careng nggih enten acara mendak napa pripun niki wau ya intinipun kula wau ngundang nek kerepotan enten kerepotan nggih sanjang kalih kula Pak Babinsa nggih pun sanjang piket sanjange malah dalu menika dados niki kula sampaiaken saking balai kampung niki pun pamitan kalih kula niki nggih nyuwun dimaklumi nggih Pak nggih. Salajengipun niki langsung kemawon kula nggih nyuwun dukunganipun saking warga masyarakat
masyarakat dusun 1 khususipun niki kula boten kata-kata niki kula ngusulni langsung kemawon niki masalah kemajuan dusun 1 niki PR sing ageng terutama niki kula ngusulne gotong royong niki sing pun dangu yang sudah lama gotong royong ini ditinggalkan yang sudah lama. Ini yang pertama gotong royong dulu bagi bapak-bapak. Jadi intinya untuk gotong royong ini ada gotong royong sifatnya umum dan gotong royong pribadi. Jadi saya harapkan untuk gotong royong pribadi, mari kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita masing-masing. Ini pesan juga dari Bapak Lurah. Kita terutama membersihkan lingkungan masing-masing dari depan rumah, belakang, samping. Yang paling utama ini masalah paretan, Pak. Niki kula nggih saking ujung kulon dugi ujung wetan niki nek Pak Lurah Sanjang niki nomor setunggal niku paretan. Jadi kula nyuwun dari warga khususnya dusun 1 niki kula nyuwun paretan niki saderenge puasa nggih Pak nggih. Nek saged niki nggih pribadi riyen masing-masing niku terutama yang ada di depan rumah niki paretan karena saya melihat kalau pas musim hujan itu air enggak di paret tapi di jalan. Pernah saya jalan itu di jembatan antara perbatasan Pujo Asri dan Pujo Basuki. Itu di situ setengah meter Pak. Nah alhamdulillah itu sudah ada bantuan dari Bapak Tuhan. Jadi sudah mending dan yang lain-lain ini belum. Ini untuk gotong royong yang pribadi dan untuk gotong royong yang umum ini yang utama itu di komplek lapangan. Jadi komplek lapangan itu menyangkut ada SD yang mungkin sudah kita ketahui tidak ada penghuninya. Terus sekitaran lapangan situ ada makam dan jalan mungkin sampai sawahnya Bapak Haji Damiri. Nah itu sifatnya umum. Jadi saya menawarkan gotong royong ini kira-kira untuk lingkungan kita masing-masing mungkin ada masukan dari bapak-bapak sekalian atau yang sifatnya umum. Ini bagaimana kita caranya gotong royong. Kalau saya berharap sih nantinya untuk gotong royong ini saya kepingin diadakan setiap bulan sekali. Itu yang sifatnya umum ini ya Pak ya. Jadi kalau nggak awal bulan, misalkan hari minggu pertama bulan awal bulan atau akhir bulan. Ini yang saya harapkan seperti itu sifatnya umum. Ini mau dibikin per RT atau sekaligus per dusun, ini nanti monggo bapak-bapak yang usul. Mungkin itu dulu dari gotong royong. Ada masukan-masukan yang lain, monggo bapak-bapak sekalian. Kaitan dengan gotong royong, ini PC kan mau diadakan lomba desa. Jadi kita Pujo Basuki khususnya dusun 1 kita kampung penyangga Pak namanya. Ini khususnya dusun 1 diharapkan lingkungan kita harus dibersihkan terutama paret. Terus kita suruh bikin pagar Pak, kayak PC. Nah ini pesanan Pak, makanya suruh nyampaikan. Jadi berkaitan dengan gotong royong yang terutama jalan di depan, yang depan
Ini masih ada Pak tulisannya. Jadi ini saya suruh nyampaikan untuk masalah gotong royong. Yang di depan ini kita penyangga Kampung Mojokerto, karena Kampung Mojokerto mau lomba. Jadi yang jalan di depan ini diminta untuk bikin pagar seperti di PC. Itu mungkin ada tanggapan dari bapak-bapak sekalian, monggo sebelum yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nanggapi masalah gotong royong utawi gugur gunung. Nopo sing sampun dingendikaken Pak Kadus, masalah gotong royong kula sangat setuju. Mergi nopo dusun kita niku sampun dangu sanget mboten wonten kegiatan gotong royong. Iku kula sangat setuju. Amrih nopo ditingali lingkungan kita niku ketinggalan kumuh. Kebetulan teng mriki enten petugas anak-anak kula teng mriki saking kesehatan nggih menika KKN. Kebetulan kegiatanipun nggih teng kesehatan. Terus saat menika wonten damipun Pak Bayan wau supe menawi enten acara-acara niku boten disentil teng Pak Bayan. Iku nun sewu Pak Bayan. Salajengipun masalah gotong royong nika sejatosipun wajib. Wajib dalam arti di lingkungan. Mboten wajib di lingkungan. Kados ngajeng kula kiambak kula ngantos kerju ningali ngajeng kula kiambak nggih bongkor sebenarnya. Tapi niku sanes kadang kula lajeng setiap musim ngresiki nggih mangke kepripun sejatosipun sae sebenarnya. Tapi nggih kula kiambak radipek iku malah setiap musim kula sing ngresiki. Lah niki kados Pak Kadus niki PR berat ngajeng kula nika. Berarti napa niku sanes warga mriki sing gadah nika warga lingkup kampung dadosipun nika dados PR kalih Pak Kadus. Terus salajengipun niki kangge warga masyarakat dusun 1 khususipun minggu sing kepengker kula tumut musyawarah teng aparatur kampung sing intine damel undang-undang bagi masyarakat dusun kampung, bukan dusun ya, seluruh kampung Pujo Basuki tidak diperbolehkan menanam apapun di tepi jalan. Kalaupun yang sudah ada tanamannya itu ditunggu sampai habis buahnya. Setelah itu nanti tidak boleh dilanjutkan kembali. Itu udah berapa minggu yang lalu kami ikut musyawarah itu. Jadi sampai sekarang belum ada informasi ke masyarakat. Jadi saya mohon untuk warga masyarakat khususipun dusun setunggal
informasi menika anggap resmi. Masalah kembang angsal ya, bunga angsal, kecuali tanaman-tanaman lain itu yang di luar pagar kita, yang di tepi jalan, sekali lagi tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman apapun. Itu udah kesepakatan bersama, namun belum ada penyampaian ke masyarakat. Jadi saya mohon untuk bapak-bapak yang merasa mempunyai tanaman di luar pagar kita yang di tepi jalan, kalaupun masih ada tanamannya ditunggu sampai panen. Nah, permasalahannya itu karena apa? Untuk merusak pandangan dan juga untuk kurang kebersihan. Di samping itu keputusannya pokoknya ganggu kebersihan kita tuh. Jadi kalau sekarang itu udah keputusan musyawarah Pak Taino. Jadi minggu yang lalu itu semua perangkat saya pun mengikuti, Bapak Ketua BPK pun ikut waktu itu. Jadi ini belum ada kesempatan untuk memberi tahu kepada masyarakat. Jadi saya mohon seluruh warga masyarakat dusun 1 meskipun terus salajengipun niki sekedhik kula ulasaken masalah gugur gunung teng prapatan niki nggih, masalah jembatan nggih niku kados Pak kauripun kok menawi dereng sempet ngutarakaken teng masyarakat. Jatosipun kula pun mireng niku masalah jembatan niku murni swadaya masyarakat. Namun sampai detik ini kita masih punya utang. Detik ini masih punya utang. Itu jumlahnya enggak banyak sebenarnya, itu 1.160 ya. Nah itu untuk material itu Pak ya. Untuk material utangnya segitu, itu di notanya tempat Pak Parno. Kami sendiri juga melihat dengan sendirinya untuk belanja barang-barang itu. Dan untuk seterusnya itu untuk langsir itu Pak ya, saya terus terang tenaga kesana kemari itu terus terang saya gugur gunung, bukan saya dibayar, bukan itu. Kayak Pak Hartono itu juga pernah ikut ngelangsir, itu juga tahu sendiri, dibeli rokok 1 bungkus, es 2 bungkus. Itu Pak Hartono itu yang tahu persis karena dia yang ikut. Pembukuannya juga ada. Dan juga saya kerja, dihitung kerja Pak, sebenarnya dihitung kerja sehari 50.000. Orang dua tukangnya saya sama Pak RT Pak Yatno dihitung 50-50. Jadi orang dua dihitung 100.000 satu hari, dihitung 3 hari 300 orang 3. Namun karena kekurangan dana itu kita ditarik untuk iuran 100.000 Pak. Kerja tiap 3 hari belum dibayar masih ditarik 100.000. Itu dari pekerja-pekerja. Untuk yang lain-lainnya sama sekali tidak ada bayaran Pak. Jadi kalau yang bapak-bapak yang misalkan ada bayaran itu
Alhamdulillah Pak, tidak dibayar Pak untuk kesana sini Pak. Itu catatannya di Pak Parno juga ada. Sampai sekarang pun saya juga sepeser pun juga ya belum terima apa-apa, karena saya juga ditarik 100.000, kerja 3 hari dapat 150, ditarik 100.000. Itulah uraian yang pembangunan untuk kampung kita. Kalaupun tadinya saya bertahan tidak dibangun, sebenarnya tidak dibangun. Karena apa juga kita di tempat kita sendiri. Jadi ya mau nggak mau Pak Lurah musyawarahkan harus dibangun, entah dana dari mana. Rencana tadinya itu cuma anggaran ada 20 sak semen, itu katanya cukup. Ternyata dikerjakan habis 32 sak semennya. Itulah bonnya yang 10 sak apa pasir seprit belum kebayar itu. Ya itulah laporan dari keuangan di pembangunan di kampung kita Pak. Jadi biar enggak ada istilahnya itu perasaan kok saya sendiri yang mengerjakan. Jadi saya berterima kasih atas dukungannya bapak-bapak yang rela ikut partisipasi untuk membangun jembatan itu. Untuk kelanjutannya ini kami akan memusyawarahkan, mengusulkan untuk kas dusun kita. Jadi usulan ini nanti kita musyawarahkan bersama bagaimana nanti kelanjutannya. Karena apa? Kita tidak tahu kapan dan di mana kita membutuhkan. Jadi bagaimana kalau saya mengusulkan untuk menggali dana untuk kas. Tujuannya yaitu untuk tali kasih. Seandainya ada warga kita yang membutuhkan bantuan, kampung kita sudah ada kas, mempunyai kas. Jadi lain yang pribadi Pak ya, selain yang pribadi. Jadi untuk dari kampung, dari dusun itu ada tali kasih. Sewaktu-waktu warga kita ada yang membutuhkan bantuan, kita tidak bingung untuk mencari dana. Itu Pak ya, kalau nanti dimusyawarahkan Pak ya. Untuk yang selanjutnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak John Haryanto yang mana di kesempatan malam hari ini mengundang seluruh warga masyarakat dusun 1 khususnya untuk bertujuan bermusyawarah untuk memajukan dusun kita. Memang itu program saya dari awal-awal. Saya sejak menjadi anggota BPK melihat dan mengamatinya secara langsung. Untuk kepala dusun itu vakum. Jadi
saya mohon untuk kepala dusun yang baru ini, saya harapkan untuk kegiatan jangan vakum. Karena apa? Kalau vakum, contohnya yang sudah-sudah, kegiatan apa sih sebenarnya Pak Bayan itu kok nggak ada kegiatan? Banyak warga yang mengatakan demikian, dan kami sebagai BPK sifatnya menampung aspirasi dari masyarakat. Banyak warga yang istilahnya punya pendapat, menyampaikan pendapat ke saya, ketika saya adukan nggak ada solusinya. Untuk yang sudah-sudah, kami sendiri tidak bisa memutuskan begitu saja. Toh itu BPK, tapi tidak berani untuk memutuskan sendiri. Itu tetap masih saya musyawarahkan. Tetap benar, karena ya itulah penampung aspirasi dari masyarakat. Jadi nggak berani untuk memutuskan sendiri. Untuk selanjutnya, ini saya mohon maaf pada Pak Surip selaku pengemban dari makam. Ini pernah bermusyawarah di tempatnya Pak Kepala Dusun almarhum. Kami pun punya berita acaranya untuk masalah kebersihan. Jadi saya mohon kebersihan itu tetap dijalankan. Karena apa? Untuk tanggung jawab Mbak Surip adalah sampai di jalan, bukan di dalam pagar. Itu ada istilahnya itu berita acara sekarang di BK 4 cari. Itu semua warga yang waktu itu mungkin ikut musyawarah di tempatnya Pak Arif Suroso almarhum mungkin dengar tahu. Nah itu saya mohon, karena kemarin-kemarin pun warga banyak negor saya, jalannya pun kayak gitu, paret lapangan pun kayak gitu, lapangannya pun berlubang-lubang, nggak ada paretnya, di jalan makam pun juga bongkor. Saya sendiri nggak berani untuk negur, karena itu yang ada di bahu jalan, semua tanaman termasuk serai, yang jelas semua tanaman kecuali bunga. Itu dari masukan dari Bapak BPK. Terus gotong royong kita diusahakan 1 bulan sekali. Terus kalau misalkan 1 bulan ini bulan depannya belum ada, ya nanti ada pengumuman berikutnya. Selanjutnya untuk masalah keamanan yaitu ronda. Jadi saya harapkan untuk ronda diaktifkan kembali. Kita mulai hari Senin depan gitu ya Pak ya? Atau ya ini nunggu data, dimungkinkan Senin depan kita sudah mulai. Ini untuk masalah ronda. Terus nanti tugas ronda ini mengambil jimpitan. Jadi biar ada tugasnya, kita sama-sama jalan. Terus untuk selanjutnya yaitu masalah penerangan jalan. Jadi untuk penerangan jalan, semua warga diwajibkan memasang lampu di depan rumah, di jalan, bukan di depan rumahnya, tapi di jalan. Terus untuk kas desa, ya ini alhamdulillah dari kas desa kalau kita terlaksana ini banyak Pak. Dari jempitan itu kita ada meskipun sedikit-sedikit, kalau dilakukan banyak. Terus dari sawah dusun serta dari telek ayam
Ya, ini kesimpulan untuk pertemuan malam hari ini. Dan untuk gotong royong, kita besok hari Minggu pagi membersihkan lingkungan lapangan. Itu aja. Mungkin ini kesimpulan pertemuan pada malam hari ini. Dari saya, apabila banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya minta kepada Bapak semua doa dan dukungan untuk kita semua. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, ya, dapat ganti.